Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan bagi kita pada hari ini tertulis di 1 Korintus 3 ayat 11 berbunyi demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di hal apapun yang kita lakukan, di hal apapun yang mau kita buat, di hal apapun yang mau kita bentuk, sangat dibutuhkan yang namanya dasar utama, pondasi utama, atau boleh prinsip utama. Berdasar pada apa? Maka saudara yang terkasih, ketika kita mau melakukan segala sesuatunya, perlu sekali memperhatikan yang namanya pondasi atau dasar. Sama ketika seseorang mendirikan rumah dalam perjalanan hidupnya, kalau tidak dipastikan apakah pondasi rumah itu kokoh atau bahannya harus dipersiapkan bahan pondasi yang kokoh sehingga rumah itu bisa lebih yakin untuk ditempati. Nggak mungkin kalau hanya pasir, semen menjadi pondasi terus dibangun. Pasti ada keraguan dalam hati yang berlebihan tentang ketahanannya. Tapi jika dibandingkan dengan pondasi batu yang dicampur dengan semen kemudian diracik dengan baik menjadi pondasi rumah itu, maka akan lebih kokoh dan menempatinya juga sudah lebih yakin ketika datang sekalipun angin menerpa. Demikian gambaran yang mau diingatkan bagi kita pada perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Pastikan bahwa pondasi dasar hidup kita di dunia ini dan selama-lamanya tidak berubah dan hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Baik hal apapun yang kita rasakan, baik sukacita, baik duka cita, atau hal apapun, biarlah kita berdasar dan membuat fondasi Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena apa? Itulah fondasi yang paling kuat dan memberi kita kekuatan, saudaraku yang terkasih. Kalau kita berangkat di masa pandemi sekarang, sungguh mengingatkan kita realita ini tidak bisa dunia ini menjadi dasar dan pondasi iman kita. Dunia ini atau harta yang kita miliki, kekayaan atau jabatan atau kepintaran yang kita miliki atau talenta yang kita miliki tidak akan bisa kita buat menjadi dasar atau pondasi kehidupan kita. Hanya Yesus, di dalam Dia kita akan kuat. Di dalam Dia kita mendapat kehidupan setelah berakhir juga dari dunia ini. Maka saudaraku yang terkasih, teruslah mengingat Yesus menjadi dasar kehidupan kita. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, saudara terkasih, tidak akan bisa kalian gantikan dengan dasar apapun. Kalau kalian gantikan, maka kalian akan rapuh. Mendengarkan segala pengaruh-pengaruh, ajaran-ajaran yang mengandalkan pengetahuan, ilmu-ilmu yang mengandalkan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu filsafat yang mempengaruhi
kehidupan mereka, kalau itu menjadi dasar, maka tidak akan bisa bertahan. Tapi biarlah iman kepada Yesus Kristus menjadi dasar kita selama-lamanya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Paulus sudah memastikan itu. Maka biarlah kita jangan pernah ragu, sekalipun kita diterpa oleh masalah. Kalau kita ditanya, saudaraku, apa masalahmu sekarang? Apa persoalanmu sekarang yang paling berat? Ingat, kita punya pondasi yang baik. Tuhan Yesus, dasar kehidupan kita. Kita harus kuat. Saudaraku harus tetap semangat. Berdoalah kepadanya. Kita pasti bisa. Berserahlah kepadanya. Kita pasti dikuatkan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, masa-masa yang kita hadapi sekarang, kiranya kita tetap setia, taat, dan mendekatkan diri hanya kepada Dia, dasar pondasi iman percaya kita yang akan membawa kita pada kehidupan kekal ketika kita juga berakhir di dunia ini. Tetap semangat, saudaraku. Tuhan Yesus pasti menguatkan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui renungan hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami hanya membuat Engkau saja menjadi dasar dalam iman percaya kami di dunia ini. Tuhan, tidak bisa harta duniawi, tidak bisa apa yang kami miliki sekarang menjadi dasar pondasi kehidupan kami. Karena jika kami meletakkan di situ, hidup kami adalah hidup yang rapuh. Tuhan kami di dalam sorga, kuatkan kami untuk tetap setia dan taat hanya memuji nama Tuhan saja. Sekalipun banyak badai menerpa kehidupan kami, silih berganti, hal yang bisa menakuti kehidupan kami. Tuhan, hanya Engkau andalan kami. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Bapa kami di dalam sorga, sertailah Tuhan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, terbaring lemah di tempat tidurnya atau di rumah sakit. Tuhan berikan kekuatan, dan biarlah melalui para medis yang menangani jemaat-Mu yang sedang sakit, membawa pada kesembuhan melalui tuntunan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, juga seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaannya sehari-hari. Tuhan limpahkan rezeki, Tuhan ingatkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan selama-lamanya. Bapa di dalam sorga, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami akan kuat dan kami akan bertahan dan setia hanya kepada-Mu. Ampunilah kami akan segala dosa-dosa kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.